Akan ada 5 soal di video kali ini. Seperti biasa, satu soal hanya diperbolehkan mengerjakan 30 detik saja. Yuk, siapkan kertas ataupun catatan untuk mengerjakan soalnya. Soal nomor 1. Soal nomor 2. Soal nomor 3. Soal nomor 4. Soal nomor 5. Bagaimana teman-teman soalnya? Semoga teman-teman yang mengerjakan 5-5-nya betul. Karena 5 soal ini memang sengaja dibuat berbeda jenisnya. Supaya teman-teman bisa terbiasa. Ada yang 2 premis, ada yang 3 premis, ada juga yang silogisme hipotetik dan kategorik. Teman-teman yang betul semua, atau mungkin ada yang benar 4, silakan tulis di kolom komentar. Gimana? Sudah siap ya mendengarkan pembahasan? Yuk kita mulai dari soal nomor 1. Di soal nomor 1 ada 2 premis. Premis pertama, jika Ibnu menjemur pakaian, maka cuaca panas. Langsung kita tulis P jika maka Q. Premis kedua, cuaca tidak panas atau ibu menyuruh Ibnu. Cuaca tidak panas ini kita lihat merupakan negasi dari pernyataan yang Q. Kita tulis negasi Q atau ibu menyuruh Ibnu. R. Wah kak, sepertinya saya belum pernah nih mengerjakan premis yang bentuknya seperti ini. Jangan khawatir, teman-teman yang belum pernah menonton video kami di channel Mas Ibnu Ismantoro terkait ekuivalensi, bisa langsung saja dicari untuk video silogisme bagian ekuivalensi. Mana kita tulis ulang, P jika maka Q, ini merupakan ekuivalensi dari Q jika maka R. Nah, kalau sudah seperti ini saya yakin teman-teman pasti langsung tahu jawabannya. Kita coret-coret, maka jawabannya P jika maka R. Kalau kita tulis, jika Ibnu menjemur pakaian, maka ibu menyuruh Ibnu. Adakah kalimat yang sama dengan jika Ibnu menjemur pakaian, maka ibu menyuruh Ibnu? Ada ya, jawabannya yang B. Lanjut soal nomor 2. Wah, ini bukan jika makan, agak berbeda, tapi jangan khawatir, ini termasuk yang mudah. Lagi-lagi untuk teman-teman yang belum tahu materinya ini, silahkan di-scroll saja terkait silogisme. Itu kami sudah memberikan materi yang insya Allah lengkap terkait silogisme itu apa, kemudian jenis silogismenya, lalu contoh-contoh soalnya. Semua singa adalah karnivora, dama adalah singa. Premis yang pertama ini
ada kata semua sehingga termasuk premis yang sifatnya universal. Sedangkan premis yang kedua, Dhamma adalah singa, maka Dhamma ini nama ya, menunjukkan nama, sehingga sifatnya adalah partikular. Ketika ada dua premis seperti ini dan sifatnya satu universal dan satu partikular, maka pasti jawabannya adalah partikular. Kemudian, langkah selanjutnya, adakah kalimat negatif di dua premis ini? Tidak ada. Sehingga langsung kita lanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu menghapus kata yang sama, yaitu singa. Sehingga, karena harus partikular, kita pilih Dhamma adalah karnivora. Sehingga jawabannya adalah yang C. Lanjut soal nomor 3, beda dengan soal nomor 1 dan 2. Ini ada 3 premis. Kita tulis premis yang pertama, Zea tidak memberi makan burung atau burung kenyang. Baik, kita langsung tulis negasi P atau Ki. Jika burung kenyang, maka Zea pergi ke mall. Ini sama dengan ini, sehingga bisa kita tulis Ki jika maka R. Zea tidak pergi ke mall. Kita tulis negasi R karena ini ada kata tidak dan sama dengan yang pernyataan R. Seperti yang sudah dijelaskan di nomor 1 bahwa negasi P atau Ki ekuivalensi dengan P jika maka Ki. Ki jika maka R dan negasi R. Wah, kalau sudah seperti ini akan cukup mudah. Kita kerjakan dulu dari premis 1 dan 2. Sehingga P jika maka Ki, Ki jika maka R. Ini bisa kita langsung coret. P jika maka R, negasi R. Sehingga jawabannya adalah negasi P. Negasi P merupakan pernyataan dari Zea tidak memberi makan burung. Jadi jawabannya yang E. Pembahasan soal nomor 4. Ini jenis soalnya sama dengan soal yang nomor 2. Ada 2 premis. Premis yang pertama, sebagian pegawai di kantor A makan nasi padang. Sifatnya apa? Partikular. Faiz adalah pegawai di kantor A. Sifatnya juga partikular. Kalau teman-teman menemukan ada 2 premis atau kalimat yang sifatnya sama-sama partikular, jawabannya itu tidak ada kesimpulan. Sebetulnya bisa langsung kita coret saja yang E. Untuk lebih jelasnya, kita ada sebuah himpunan, yaitu kantor A. Kantor A ini terdiri dari banyak pegawai. Ada yang sebagian makan nasi padang, dan sebagian lainnya ini tidak diketahui dari premis lainnya. Sehingga tidak bisa kita simpulkan bahwa Faiz makan nasi padang, karena bisa jadi dia makan nasi goreng atau nasi putih. Ya, kita tidak bisa berasumsi. Sehingga jawabannya yang pasti adalah tidak ada kesimpulan. Soal nomor 5, pembahasan terakhir, ada 3 premis. Yang pertama, jika Zio bulan ini punya uang 15 juta, P jika maka Zio kurban sapi. Ki, P jika maka Ki. Jika Zio kurban sapi, ini sama dengan ini. Ki, jika Zio kurban sapi, maka Zio akan pulang kampung. Ki jika maka R. Kalau ada 3 premis, kita langsung kerjakan saja dua premis pertama, sehingga jawabannya adalah P jika maka R. Mudah ya. Lalu lanjut ke premis ketiga. Zio tidak akan pulang kampung. Zio tidak akan pulang kampung. Sama dengan negasi R. Atau Zio kurban kambing. S. Sama seperti 2 soal sebelumnya, kita harus mengekuivalensikan premis yang terakhir, yaitu P jika maka R, R jika maka S. Kita coret-coret sehingga jawabannya adalah P jika maka S. P jika maka S itu artinya pernyataan yang betul adalah jika Zio bulan ini punya uang 15 juta, maka Zio kurban kambing. Wah, ternyata pilihan jawabannya tidak ada yang tipenya jika maka. Sehingga bisa kita ekuivalensikan lagi P jika maka S, ekuivalensi dengan negasi P atau S. Nah, negasi P atau S, Zio bulan ini tidak punya uang 15 juta atau Zio kurban kambing. Sehingga jawabannya adalah yang D. Gimana teman-teman? Mudah ya untuk mengerjakan 5 soal? Semoga teman-teman selalu berkenan untuk mendengarkan pembahasan di channel Mas Ibnu Ismantoro. Jangan bosan-bosan karena akan ada banyak sekali pembahasan dan materi yang akan diberikan oleh kami. Videonya cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.